Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Hari ini Tuhan sekali lagi mengundang kami untuk datang mengagungkan Tuhan. Dan biarlah pengagungan kami kepada Tuhan menyukakan akan hati Tuhan. Dan kami bersyukur satu kali lagi kami diizinkan untuk membuka kebenaran firman Tuhan, membacanya, merenungkannya, dan biarlah segala penjabaran firman yang akan kami renungkan hari ini dilandaskan kepada apa yang Tuhan mau katakan dan sampaikan kepada setiap kami pribadi lepas pribadi saat ini dengan segala kondisi kami masing-masing, dengan segala pergumulan kami masing-masing, sehingga firman itu berbicara kepada kami melalui karya Allah Roh Kudus di dalam diri dan hati kami yang hadir saat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk, yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yaitu Hosana. Dan saya akan mengajak kita memperhatikan ayat yang ke-12, Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 sampai 19. Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 sampai 19 saya akan baca untuk setiap kita dan kita bisa baca di hati kita masing-masing untuk sampai dengan ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah, rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa hal itu ditulis mengenai dia dan telah dilakukan untuk dia. Lalu bersaksilah orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati. Sebab itu, orang banyak pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat tanda mujizat itu. Lalu kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kita sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Bapak Ibu, kisah ini adalah kisah atau peristiwa yang terjadi 1 minggu sebelum Jumat Agung dan Paskah. Tepat kan ya? Jadi ketika kita merenungkan nats kita hari ini pun minggu depan di dalam Jumat Agung kita akan bersama-sama berkumpul memperingati akan penderitaan Kristus, kematian Kristus dan Paskah di hari Minggunya. Dan ini adalah peristiwa bagaimana mereka dikatakan di sana, yaitu mereka merayakan pesta. Bapak Ibu, orang Israel itu punya banyak kisah atau banyak peristiwa atau perayaan-perayaan khusus. Dan di antara perayaan itu maka salah satu perayaan yang mereka rayakan adalah bagian ini. Dikatakan di sana mereka merayakan pesta. Kemudian kita akan bertanya, pesta apa yang mereka rayakan sehingga orang banyak, bahkan orang Farisi di dalam ayat yang ke-19 dikatakan seluruh dunia. Gambaran orang banyak itu digambarkan seluruh orang-orang Yahudi yang ada mereka berkumpul di Yerusalem. Perayaan pesta apa di sana sehingga membuat seluruh orang-orang Israel waktu itu berkumpul di Yerusalem? Maka ternyata perayaan itu adalah perayaan Paskah, yaitu perayaan Pesak. Bapak, Pesak itu punya arti melewati. Sehingga ketika kita gunakan kata Paskah, maka kita bisa melihat bahwa kata Paskah itu bukan muncul langsung dari kekristenan. Kemudian kekristenan memunculkan kata Paskah untuk memperingati kebangkitan Kristus. Ternyata orang Yahudi itu memperingati atau punya peringatan yaitu Paskah itu, yaitu Pesak. Ketika kita melihat akan arti melewati, maka apa artinya? Sehingga mereka terus-menerus secara konsisten untuk merayakan akan Paskah ini. Maka kita bisa diingatkan kembali akan peristiwa di dalam Perjanjian Lama. Peristiwa apa itu? Peristiwa ketika orang Israel berseru kepada Tuhan,
Mereka minta dibebaskan oleh Tuhan dari perbudakan Mesir. Mereka mengerang di hadapan Tuhan dan kemudian Tuhan bangkitkan Musa untuk membebaskan mereka. Dan kita tahu bagaimana Tuhan memberikan 10 tulah itu kepada orang Mesir. Dan kemudian tulah pertama, tulah kedua, sampai dengan tulah yang ke-10. Sebelum tulah ke-10 apa? Anak sulung akan mati. Sehingga sebelum tulah itu diberikan, maka dikatakan Allah memberikan perintah kepada Musa, beritahu orang Israel bahwa mereka harus memberikan tanda kepada tiang pintu rumah mereka, tanda dari darah domba itu. Sehingga rumah yang ada tanda darah domba itu, maka ketika malaikat maut itu melewati, anak sulung di rumah itu tidak mati. Tetapi ketika tidak ada tanda itu, ketika malaikat maut itu melewati, pasti mati. Dan kita tahu kisahnya, bagaimana anak-anak sulung orang Mesir itu mati. Dan mereka mengerang malam itu. Bapak Ibu, minggu lalu kita bicara tentang bagaimana Abraham dilihat oleh Tuhan, diberikan perintah oleh Tuhan untuk mempersembahkan siapa? Ishak, anak satu-satunya. Di dalam bagian ini, maka dikatakan anak sulung itu akan mati dan orang-orang Mesir, mereka punya anak sulung dan anak sulung mereka mati. Tetapi sisi lain orang Israel yang tinggal secara terpisah dari Mesir, maka mereka anak sulungnya hidup. Anak sulungnya baik-baik saja. Ketika mereka memasuki kamar anak sulung itu, mereka masih lihat anak sulung itu ngorok mungkin. Anak sulung itu masih pegang selimutnya karena tidur dengan nyenyaknya. Sehingga mereka katakan, puji Tuhan, Allah melewati anak sulung kita. Allah membebaskan anak sulung kita. Sehingga anak sulung kita tidak mati. Bapak Ibu, ketika kita melihat bagian ini, maka peristiwa itu mereka terus peringati sampai kepada zaman Yesus. Berapa lama mereka merayakan pesta Paskah itu? Maka saya coba cari, maka dikatakan kalau di Israel mereka mengadakan 7 hari pesta. Kalau kita nikah aja kan cuma 2 jam ya. Gitu ya. 2 jam aja udah bangunnya jam 3 pagi itu untuk dandan. Saat itu 7 hari mereka pesta. Dan kalau mereka mengadakan di luar Israel 8 hari lagi. Jadi 7 tambah 8. Jadi 15 hari mereka mengadakan pesta akan Pasak ini. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita melihat bagian ini, maka ketika mereka sedang merayakan pesta Paskah itu, maka mereka mendengar di sana digunakan kata akuo itu. Mereka mendengar. Sebuah tindakan bukan hanya mendengar, tetapi sebuah tindakan menyambut pribadi yang mereka dengar. Siapa yang mereka dengar? Dikatakan di sana mereka mendengar bahwa Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem. Yesus belum masuk ke Yerusalem. Yesus sedang OTW. Sama seperti kita ditanya, lagi di mana? OTW. Padahal masih di ranjang. Nah, Yesus sedang OTW ke Yerusalem. Tetapi mereka dikatakan, mereka sudah siap. Mereka sudah siap menyambut Yesus yang sedang OTW ke Yerusalem itu. Sehingga kita bisa katakan perayaan Paskah penting bagi orang Israel. Sehingga mereka terus pelihara itu, mengadakan pesta 7 hari untuk memperingati akan Allah yang membebaskan akan anak sulung orang Israel. Tetapi kehadiran Yesus terlebih penting bagi mereka. Paskah itu penting. Peringatan akan peristiwa masa lampau itu penting. Tetapi kehadiran Yesus bagi mereka lebih penting. Sehingga Bapak Ibu, ketika kita melihat akan hal ini, maka kita bisa melihat bahwa apa yang mereka lakukan di dalam mereka menyambut akan kedatangan Kristus. Maka di dalam ayat yang ke-13 dikatakan mereka mengambil daun-daun palem. Bapak Ibu, saya punya daun palem. Rekan mencarikan untuk saya. Terima kasih.
Nah, Bapak Ibu pernah lihat daun palem? Pernah lah ya, kalau kita punya tetangga yang Katolik seperti itu ya, maka Minggu Palma itu mereka cenderung bawa daun palem untuk dibawa ke gereja. Nah, daun palem ini punya hal yang menarik. Kita hari ini akan bicara tentang pelambangan-pelambangan, simbolik-simbolik yang ingin digambarkan di dalam kisah ini. Daun palem itu melambangkan apa? Melambangkan kebaikan, melambangkan kesejahteraan, melambangkan keagungan, melambangkan ketabahan dan kemenangan, menyambut seorang raja atau pahlawan yang datang dengan kemenangan. Konon katanya, di dalam penafsiran katakan, kenapa orang Israel menggunakan daun palem? Daun palem ini gambarannya seperti jari yang sedang melambai-lambai. Saya nggak percaya. Bapak Ibu lihat ya, daun palem ini ketika dikibaskan, mirip nggak sama jari-jari? Lai seperti kucing yang di restoran itu. Lai seperti dia. Nah, digambarkan daun palem kenapa digunakan? Karena seperti tangan orang yang sedang melambai-lambai. Ayo raja, datang. Raja, di dalam kemenanganmu. Ketika engkau datang, kami akan mendapatkan kebaikan itu. Ketika engkau datang, kami akan mendapatkan kesejahteraan itu. Ketika engkau datang, kami akan mendapatkan keagungan itu. Ketika engkau datang, kami akan mendapatkan kemenangan itu. Karena itu ayo datang. Bersama-sama dengan kami. William Barclay berkata bahwa dalam pemikiran Yahudi, cabang palem adalah simbol kemenangan dan kejayaan. Ini digunakan dalam prosesi perayaan dan merupakan bagian tetap dan perayaan Yahudi waktu itu. Ketika orang banyak melambaikan cabang palem untuk menyambut Yesus, mereka menyambutnya sebagai seorang penakluk dan raja yang menang. Bapak Ibu menarik. Ketika Yesus mau masuk ke Yerusalem, dia tidak masuk dengan pasukan bersenjata yang lengkap. Dia tidak masuk dengan sebuah kereta perang untuk siap melawan orang-orang Romawi waktu itu. Tetapi dia masuk ke Yerusalem seorang diri sebagai seorang guru yang mengajar waktu itu. Tetapi orang Yahudi ketika mereka melambai-lambaikan akan daun palem, maka mereka berkata, ayo kita sambut seorang penakluk dan raja yang datang itu, yaitu Yesus itu. Orang banyak melihat Yesus sebagai raja yang datang untuk membawa kemenangan bagi mereka. Matthew Henry berkata seperti ini, orang banyak yang berkumpul mengambil daun palem sebagai tanda sukacita dan kemenangan, dan untuk mengungkapkan penerimaan mereka yang hangat terhadapnya sebagai raja mereka. Daun palem adalah simbol kemenangan yang digunakan untuk menyambut para penakluk dan raja bagi mereka. Sehingga penggunaan daun palem ini dalam kesempatan peristiwa yang kita baca tadi adalah menunjukkan harapan mereka Yesus datang untuk membebaskan mereka dari kuk Romawi dan untuk mendirikan kerajaan duniawi, yaitu kerajaan Israel. Bapak Ibu, orang Israel itu punya sejarah, yaitu mereka punya raja yang besar, yaitu Raja Daud. Mereka punya kerajaan yang jaya pada masanya, yaitu kerajaan Salomo. Dan mereka terus bernostalgia bahwa Mesias yang dijanjikan itu adalah Mesias yang akan punya kekuatan seperti Daud, tetapi punya kerajaan yang besar seperti Salomo. Sehingga ketika mereka menyambut Yesus, maka mereka katakan, Yesus ini kami yakin sebagai raja yang akan membebaskan kita dari Romawi yang selama ini menindas kita. Sehingga apa yang mereka lakukan? Yang mereka katakan Hosana. Bapak Ibu, kata Hosana itu punya dua pengertian. Yang pertama adalah seruan minta tolong agar dibebaskan, diselamatkan oleh Tuhan. Yang kedua adalah seruan pujian dan pengakuan. Sehingga ketika mereka seruan mereka, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel itu. Maka mereka tujukan Yesus itu sebagai Raja Israel yang akan membebaskan mereka, yang akan membuat hidup mereka sejahtera. Sehingga kita bisa katakan bahwa orang Israel
telah siap dipimpin oleh Yesus sebagai Raja Israel jasmani. Sehingga kalau diadakan survei polling waktu itu, maka ditanya, apakah Anda sudah siap menerima Yesus sebagai Raja, memimpin kalian sebagai Raja Israel? Ya dan tidak. Maka mereka akan katakan, ya, kami siap. Kami sudah siap untuk mendapatkan kemenangan itu. Dengan segala keuntungan yang akan mereka dapatkan bila Yesus menjadi Raja. Bapak Ibu, bagian ini mendapatkan keuntungan kalau Yesus jadi Raja. Bukan hanya terjadi pada peristiwa itu. Kalau Bapak Ibu ingat ketika Yakobus dan Yohanes datang sama mamanya. Masih ingat kisah itu? Mereka datang nih ya. Bukan bocah umur 13 tahun. Mereka bawa mama untuk hadap guru. Tetapi murid yang bernama Yakobus dan Yohanes yang dipercaya sudah tua, 30-40 tahun, tapi masih bawa mamanya untuk datang kepada Yesus. Apa yang tujuan mereka apa ketika mereka datang kepada Yesus? Mamanya bilang gini, Guru, nanti kalau kamu datang dalam kerajaanmu, izinkan anakku itu duduk sebelah kanan dan kirimu. Izinkan anakku itu ketika engkau memerintah sebagai raja, menjadi orang penting yang akan bersama-sama dengan engkau memimpin kerajaanmu di sebelah kanan dan kirimu. Tetapi kemudian 10 murid lain, apakah berkata, saya setuju, Yakobus dan Yohanes, mereka saja nih. Ternyata tidak. Dalam kisah itu dikatakan bahwa 10 murid yang lain pun marah dengan sikap Yakobus dan Yohanes. Apakah mereka marah? Karena sikap Yakobus dan Yohanes ini mereka hanya memikirkan tentang kerajaan duniawi. Ternyata tidak. Penafsiran berkata mereka marah karena mereka juga ingin nih duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus ketika Yesus akan menjadi raja waktu itu. Bapak Ibu, keuntungan yang mereka harapkan, termasuk orang-orang yang menyambut Yesus, mereka ingin mendapatkan keuntungan itu ketika Yesus menjadi Raja Israel secara jasmani. Ketika melihat akan hal ini, kemudian saya merefleksikan gini, berapa banyak orang yang mau jadi Kristen karena ingin mendapatkan keuntungan. Status sosial, kemakmuran, berkat materi, kenyamanan hidup setelah menjadi orang Kristen. Dulu, waktu mama saya diinjili oleh seseorang, waktu itu saya masih kecil, iming-imingnya cuma satu kok. Jadi orang Kristen itu enak kok AI. Kenapa enak? Di gereja nyanyi sukacita, masih baik. Karena di gereja kan gak mungkin gak nyanyi ya. Kemudian dia bilang gini, kalau AI jadi orang Kristen, AI akan diberkati Tuhan. AI doa, Tuhan akan sembuhkan. AI akan dipelihara Tuhan, akan diberikan kemakmuran itu. Bapak Ibu, seberapa banyak orang mau jadi Kristen karena berpikir enak jadi Kristen, mendapatkan keuntungan itu jadi Kristen. John MacArthur berkata gini, banyak orang datang kepada Kristus bukan karena siapa dia. Mereka gak peduli siapa dia. Mereka gak peduli dia raja, dia Tuhan, dia datang untuk mati di kayu salib menyelamatkan supaya kita mendapatkan hidup yang kekal. Mereka gak peduli. John MacArthur berkata, tetapi karena apa yang mereka pikir dapat mereka peroleh darinya. Mereka menginginkan kedamaian, kebahagiaan, kesuksesan, kepuasan, tetapi mereka tidak mau tunduk kepada kedaulatannya. Apa kita mau jadi Kristen karena ingin mendapatkan keuntungan? Bila keuntungan, kemakmuran, status sosial, berkat materi,
kenyamanan hidup tidak kita dapatkan, apakah kita tetap menjadi Kristen? Beberapa tahun yang lalu, ada seorang mahasiswa wawancara saya via Zoom karena tugas kuliah waktu itu. Dia mahasiswa yang bukan Kristen karena dia harus mewawancarai tokoh agama lain. Kami wawancara kurang lebih 1-2 jam. Karena tugas, makanya harus direkam waktu itu. Kemudian selesai wawancara, dia matikan recordingnya. Dan kemudian dia bilang gini, "Pak, boleh saya ngobrol tanpa direkam?" Kemudian saya katakan, "Boleh dong." Kemudian dia tanya gini, "Pak, saya ini sedang gelisah. Saya ingin jadi Kristen." Kemudian saya jelaskan tentang kekristenan. Kemudian saya katakan, ya udah coba kamu ke gereja, kamu ikut kegiatan. Kemudian dia ikut. Kemudian dia cerita lagi beberapa bulan sesudah itu. Dia katakan dia rajin datang pemuda, ikut ibadah. Dan kemudian dia katakan gini, "Pak, saya ketahuan nih sama orang tua saya. Orang tua saya fanatik sekali. Dan mereka marah ketika tahu saya Kristen. Tapi gak apa-apa," dia bilang. "Saya tetap mau jadi Kristen. Saya tetap mau percaya pada Tuhan. Sekalipun orang tua saya mengusir saya dari rumah." Kurang lebih 6 bulan yang lalu dia datang lagi. Karena dia kerja di luar kota seperti itu. Kemudian dia katakan, "Sekarang saya tetap memilih untuk jadi percaya, apapun konsekuensinya." Bapak Ibu, pertanyaan ikut Tuhan, kalau hanya dilandaskan kepada demi sebuah keuntungan atau banyak keuntungan, kalau kita nggak dapat, apakah kita tetap mau jadi Kristen? Tetap menjadi anak Tuhan? Atau kita katakan, nggak ada untungnya nih ikut Tuhan. Kayaknya di sebelah itu lebih enak nih. Di sini doa-doa nggak sembuh-sembuh nih. Di sini minta berkat, pekerjaan juga tetap susah, tetap dimarahin bos. Kayaknya di sana langsung nih. Yesus nggak menguntungkan. Sehingga saya harus pindah aja. Bapak Ibu, seberapa banyak orang-orang yang ketika tidak ada keuntungan itu, mereka tetap berkata, "Jesus enough. Kalau ada Yesus, sudah cukup." Dan tidak ada yang lain. Kemudian, Bapak Ibu, kalau para pemimpin itu punya tunggangan. Bapak Ibu tahu, pemimpin dunia ini atau presiden atau pemimpin dunia ini, tunggangan mereka atau kendaraan mereka yang paling mahal itu pemimpin mana? Yang punya mobil presiden atau mobil kerajaan yang paling mahal milik siapa? Mobil Ratu Inggris Elizabeth. Ratu Elizabeth itu punya mobil Bentley State Limousine. Harganya bisa bangun Landing Church nih. Lebih nih ya. Bisa bangun 10 lantai kayaknya gitu. Nah, harganya 217 miliar rupiah. Kenapa? Karena itu mobil anti peluru. Dan kemudian mobil ini dibuat secara khusus di dalam ulang tahun Bentley ke-50. Dan kemudian ini mobil Ratu Elizabeth waktu itu. Ketika saya baca ini, besar juga ya. Mahal juga nih.
Tetapi seakan-akan Tuhan ingatkan, lebih mahal mana dengan korupsi di Indonesia? Lebih besar mana? Lebih besar korupsi lah, tean. Tetapi Bapak Ibu, apa yang menjadi tunggangan Yesus ketika masuk ke Yerusalem? Ayat yang ke-14 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan menunggang seekor keledai yang muda, anak keledai betina. Bapak Ibu, Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu naik ke atasnya. Seperti ada tertulis. Nah, yang tertulis yang kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-14, itu dimuat di dalam Sakaria pasal 9 ayat 9b. Jadi ini nubuatan di Sakaria, kemudian digenapi di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-14. Ketika dikatakan, lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Bapak Ibu, ketika kita melihat bagian ini, kita berkata gini, kenapa harus keledai? Kenapa bukan kuda? Bukankah kuda itu jalannya gagah, derapnya itu mantap, bahkan kuda itu seekor hewan yang begitu luar biasa. Ternyata, di dalam perjanjian lama, keledai itu adalah hewan tunggangan bagi raja-raja dan pemimpin Israel waktu itu, atau bagi para bangsawan Israel waktu itu. Saya munculkan 2 ayat. Yang pertama, Hakim-Hakim 5 ayat yang ke-10, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu yang menunggang keledai betina putih, kamu yang duduk di atas permadani, juga kamu yang berjalan di jalan, ceritakanlah hal itu. Pada masa itu, para bangsawan menunggangi keledai betina. Sehingga bukan kuda. Mungkin kuda ada, digunakan sebagai alat transportasi. Tetapi bagi bangsawan pada masa itu, keledailah yang menunjukkan status strata sosial mereka untuk mereka tunggangi. Kemudian 1 Raja-Raja 1 ayat yang ke-33, kita baca sama-sama lagi. Kata raja kepada mereka, bawalah para pegawai kerajaanku, naikkan Salomo anakku ke atas bagal betina milikku sendiri, dan bawa dia ke Gihon. Bapak Ibu, bagal betina itu adalah percampuran atau perkawinan antara keledai jantan dengan kuda betina. Muncul kata bagal. Jadi ada juga unsur keledai di situ. Sehingga dikatakan Daud suruh hambanya untuk menaikkan Salomo supaya Salomo itu naik ke bagal betina dan pergi ke Gihon. Sehingga kita bisa melihat bahwa kenapa Tuhan Yesus ketika masuk ke Yerusalem, dia naik keledai. John Calvin katakan gini, Kristus ketika memasuki Yerusalem dengan cara ini, menyatakan bahwa dia adalah seorang raja. Namun pada saat yang sama, dia menunjukkan seperti apa sifat kerajaannya. Tuhan Yesus itu tidak menyangkal dia raja. Karena itu sudah dinubuatkan, dan itu sudah dia wujudkan nubuatan itu. Tetapi dikatakan apa sih sifat kerajaannya? Dengan menunggangi seekor anak keledai, dia menunjukkan bahwa pemerintahnya akan ditandai dengan kelemah lembutan dan damai. Bukan dengan kemegahan dan ketakutan seperti para penguasa duniawi waktu itu. Sehingga kita bisa melihat kenapa orang banyak itu menyambut Yesus. Kenapa orang banyak itu secara serentak menyambut Yesus? Kenapa mereka secara serentak mengibaskan daun palem? Kenapa mereka secara serentak berseru dengan hosana? Kenapa Yesus menunggangi akar anak keledai waktu itu? Maka kita bisa melihat bahwa ini 3 bukti bahwa menunjukkan apa yang melatar belakangi penyambutan dan akhirnya membuat ahanya orang Yahudi berkata, inilah Mesias yang dijanjikan itu. Maka Bapak Ibu di dalam ayat yang ke-17 sampai 18, dikatakan di sana, lalu bersaksilah orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati. Sebab itu orang banyak pergi menyongsong dia
karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat tanda mujizat itu. Kalau kita lihat ayat yang ke-18 dikatakan sebab itu orang banyak pergi menyongsong Dia. Kita diingatkan ayat yang ke-12. Ketika mereka sedang berpesta Paskah itu, mereka mendengar Yesus mau masuk ke Yerusalem. Pendengaran mereka tentang Yesus yang membuat mereka menyambut Yesus. Kenapa mereka menyambut Yesus? Karena ada peristiwa yang terjadi sebelumnya, yaitu Yesus membangkitkan Lazarus. Sehingga kita bisa melihat kebangkitan Lazarus yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah sebuah peristiwa yang begitu gempar dan membuat ahanya orang Israel bahwa inilah Raja yang sedang kita nantikan. Kenapa? Karena dua dasar ini. Kuasa membangkitkan orang mati hanya dimiliki oleh Allah. Ketika Yesus membangkitkan Lazarus, itu tanda bahwa Dia adalah Mesias itu. Kemudian yang kedua, Yesus menyatakan Ia kebangkitan dan hidup. Coba kita lihat yuk, di dalam Yohanes 11, 25-26. Yohanes 11 ayat yang ke-25-26. Siapa yang cepat silakan bisa minta tolong membaca untuk kita. Yohanes 11, 25-26. Oke, siapa yang membaca? Sabar, udah ketemu? Oh belum, oke. Siapa membaca? Kita baca sama-sama ya. Oke, Yohanes 11, 25, 26. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? 25-26 dikatakan Tuhan Yesus di dalam kondisi Lazarus sudah mati. Di dalam kondisi dia sedang bercakap dengan Marta yang menangis di depan Yesus karena Lazarus mati. Tetapi Yesus berkata gini, bahwa Akulah kebangkitan dan hidup. Marta dan Maria punya konsep, betul, engkau kebangkitan dan hidup. Tetapi kebangkitan Lazarus nanti ketika akhir zaman, setiap orang percaya akan dibangkitkan termasuk Lazarus. Tetapi yang dimaksud oleh Yesus bukan nanti, tetapi saat itu. Setelah 4 hari Lazarus mati, dikuburkan. Saat itu, aku akan bangkitkan dia. Dan betul, Yesus bangkitkan Lazarus. Yesus panggil Lazarus keluar dari kubur, dan Lazarus itu keluar dari kubur. Peristiwa ini menyatakan bahwa Yesus mampu membangkitkan orang mati. Dan berita itu, kejadian itu, menggemparkan dan sekali lagi membuat orang Yahudi. Yesus yang sanggup membangkitkan Lazarus, Dia adalah Allah atau diutus oleh Allah untuk menjadi Mesias, membebaskan kita. Bapak Ibu, ketika kita melihat akan hal ini, maka N.T. Wright berkata, dengan berseru Hosana, orang banyak menyatakan bahwa Yesus adalah Raja yang telah lama dinantikan, menggenapi janji-janji perjanjian lama. Tetapi Yesus mendefinisikan kembali konsep Raja, bukan sebagai penakluk, melainkan sebagai pengorbanan. Dan betul, ketika Pontius Pilatus memberikan keputusan untuk menyalibkan Yesus, Pontius Pilatus menempelkan tulisan di atas salib Yesus, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Seharusnya pengakuan Pontius Pilatus membuat orang Yahudi waktu itu berkata, betul kan dia raja kita. Kemudian Pontius berkata, lihatlah hai Israel, lihatlah rajamu itu. Tetapi mereka katakan apa? Ayat yang ke-15b. Kami tidak mempunyai raja selain Kaisar. 1 minggu sebelumnya mereka berseru, inilah Raja Israel. Ketika Yesus ditangkap, mereka berkata, dia bukan raja kami, tetapi Kaisarlah raja kami.
John MacArthur berkata banyak dari mereka yang berseru Hosana kemudian akan berteriak, salibkan dia. Karena mereka mengharapkan seorang pembebas politik, bukan juru selamat yang menderita. Bapak Ibu, orang Israel memuji-muji Yesus dengan mulut mereka. Tetapi hati dan tindakan mereka jauh dari Yesus. Berapa banyak kita mendengar orang Kristen yang suka memuji-muji Tuhan dengan mulut mereka. Tetapi hati mereka dan tindakan mereka jauh dari Tuhan. Berapa banyak orang yang berseru Hosana, save us. Tetapi mereka tidak pernah mau membuka hati untuk diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Berapa banyak orang yang berseru Hosana hanya berorientasi puaskan keinginan daging kami. Tetapi mereka tidak mau menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus. Semua ini, orang-orang itu butuh Injil. Bapak Ibu, pertanyaan adalah siapa mereka yang membutuhkan Injil dan di mana kita dapat menemukan mereka. Maka penafsir katakan mereka itu berasal dari segala lapisan masyarakat, baik di luar gereja maupun di dalam gereja. Ada sebuah buku yang ditulis oleh Timothy Keller yang berjudul Allah yang Maha Pemurah. Bapak Ibu, buku ini kalau kita lihat gambarnya jelas Timothy Keller melandaskan tulisan bukunya di dalam kisah anak bungsu yang hilang. Setiap kali saya baca perumpamaan itu, saya bilang kenapa anak bungsu sih? Kalau Musa Petrus kan bilang kenapa harus tulisan namanya Petroes seperti itu. Kemudian ketika saya baca, kenapa harus Petrus? Kenapa harus anak bungsu? Karena saya anak bungsu. Terus saya pikir-pikir, saya nggak hilang kok. Kenapa nggak anak tengah? Tapi perumpamaan ini dikatakan anak bungsu yang hilang. Dan konsep kita jelas. Kalau ditanya siapa yang berdosa? Anak bungsu lah. Kenapa? Karena dia minta harta papanya sebelum papanya meninggal. Ketika dia dapatkan harta papanya, dia pergi menghambur-hamburkan itu. Setelah habis, dia pulang. Bapak Ibu, di dalam buku ini Timothy Keller berkata dua kelompok yang membutuhkan Injil. Yang pertama adalah orang berdosa yang terhilang, open sinners itu. Dan orang berdosa yang terhilang kita gampang lihat patokannya. Orang berdosa yang hilang mana? Yang gak ada pernah hari Minggu ke gereja. Misalnya gitu. Yang tiap weekend itu kedugem. Nah kita katakan berdosa tuh. Yang tiap hari melakukan dosa korupsi. Nah kita katakan dosa. Gampang tuh, hitam putihnya gampang. Melihat inilah orang berdosa yang terhilang. Tetapi kemudian Timothy Keller katakan, apakah dalam kisah itu hanya anak bungsu yang hilang? Ternyata enggak. Dikatakan anak sulung juga hilang. Anak sulung yang bersama dengan papanya berkata, "Pa, aku ini sudah mengabdi sama papa dan aku nggak pernah mengambil sesuatu untuk kepuasanku. Tetapi kenapa papa nggak pernah memberikan sesuatu untukku, mengadakan pesta untukku?" Ternyata anak sulung juga hilang. Ketika saya baca bagian ini, saya bersyukur. Bukan hanya anak bungsu. Jadi saya nggak terlalu merasa marah nih. Anak bungsu itu hilang. Ternyata anak sulung juga hilang. Bapak Ibu, yang kedua adalah anak sulung itu, Tim Keller katakan, orang religius yang mengandalkan kebaikan sendiri. Self-rightness. Orang religius. Orang yang merasa benar karena perbuatan baik dan ketaatan mereka. Tetapi belum memahami keselamatan. Hanya diperoleh melalui kasih karunia. Dan kedua kelompok ini membutuhkan Injil. Orang di luar sana perlu berita Injil. Orang di dalam gereja perlu juga berita Injil. Kalau kita ingat minggu depan,
Di dalam Paskah ada KKR. Kita mungkin katakan, kenapa harus KKR? Harus bawa, kita terus dorong untuk bawa orang supaya mendengar Injil. Tetapi orang yang butuh Injil, butuh keselamatan, di luar sana butuh, di dalam butuh. Sehingga setiap orang membutuhkan Injil, baik di rumah kita. Anak kita itu butuh Injil. Kamis yang lalu, Musa Petrus di dalam rapat hamba Tuhan tanya sama kami, seberapa sering kalian menginjili anak kalian? Nah, pertanyaan Musa Petrus saya tanya sama Bapak Ibu. Karena gembala tanya sama rekan pelayanan. Saya tanya sama Bapak Ibu, seberapa banyak atau seberapa sering Bapak Ibu menginjili anak Bapak Ibu? Mungkin kita katakan, gak usah lah, sudah ada sekolah minggu tuh. Pasti guru-guru sekolah minggu menginjili anak saya. Anak saya udah baik kok, dari perut dia sudah ke gereja. Tapi Bapak Ibu, anak kita juga butuh Injil. Apakah kita pernah menginjili anak kita? Di tempat kerja kita, rekan kita di tempat kerja juga butuh Injil. Di sekolah, di kampus juga butuh Injil. Komunitas, apapun komunitas kita, komunitas sepeda, komunitas mancing, komunitas masak, komunitas olahraga, mereka juga butuh Injil. Maupun di gereja. Jadi jangan pernah mengabaikan untuk memberitakan Injil kepada setiap orang. Amin Bapak Ibu. Enggak ada amin. Please amin lah. Setidaknya, kalau kita tahu di luar sana terbakar, setidaknya di dalam rumah kita jaga supaya anak kita tidak terbakar. Kalau kita tahu di luar sana terbakar, tidaknya kita jaga suami istri kita supaya tidak terbakar. Dan supaya mereka menerima Injil dan menjadi anak Tuhan. Sehingga akhirnya saya coba mengajak kita berpikir. Pikirkan dan doakan. 1 minggu ini, 1 orang yang Tuhan ingatkan kepada kita agar kita dapat memberitakan Injil kepadanya. Bapak Ibu, saya kasih waktu dari refleksi kita, baik dari paspor maupun ini, 1-2 menit kita gunakan waktu untuk merefleksikan. Dari tanggal kita hari ini, 13 April, saya berikan waktu untuk kita menulis apa yang Tuhan ingin, atau apa yang kita bisa dapatkan saat ini. Silakan. Mari saja kita berdoa. Tuhan, ajarlah kami tidak hanya mengulurkan 1 jari telunjuk kami dan berkata, orang Israel sih, mereka enggak setia. Mereka gampang berubah.
mereka salah konsep. Tetapi biarlah kami menunjuk diri kami dan berkata, mungkin kami juga seperti itu, ya Tuhan. Kami ingin ikut Tuhan hanya sebatas karena keuntungan. Ketika keuntungan itu seakan-akan tidak kami terima dari Tuhan, kami mungkin berpikir ulang, apakah lanjut ikut Tuhan atau kami berhenti dan ikut yang lain. Atau mungkin kami juga selalu berkata, yang hilang anak bungsu. Hanya anak bungsu, karena dia pergi. Tetapi kami belajar, yang hilang adalah orang yang tidak pernah menerima Injil, menerima keselamatan, dan tidak pernah diselamatkan. Dan itu bisa kami temui dimanapun, di luar gereja, di dalam gereja, di luar rumah, atau mungkin di dalam rumah kami. Karena itu Tuhan, biarlah kami yang tahu Injil, yang telah menerima anugerah keselamatan itu, kami bisa terus dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Dan biarlah di dalam waktu 1 minggu ke depan ini, kami sungguh-sungguh menggumulkan, mendoakan, memikirkan satu orang. Mungkin anak kami, mungkin tetangga kami, supaya mereka bisa mendengar Injil. Dan mereka bisa menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya serahkan mic.